Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabda Arif dengan NIM 122140218. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu metodologi penelitian yang berjudul implementasi Finite State Machine untuk kontrol pergerakan musuh dengan pola mengejar dan menyerang pada game survival 2D berbasis Godot. Next. Latar belakang dari penelitian ini adalah survival game populer karena menantang pemain untuk bertahan hidup di lingkungan sulit, mengelola sumber daya, dan menghadapi ancaman seperti musuh. NPC dalam game membutuhkan AI agar tidak monoton dan lebih dinamis. Salah satu metode efektif mengontrol NPC adalah Finite State Machine yang mengatur perilaku NPC melalui perubahan state berdasarkan kondisi tertentu. Next. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja tantangan dalam penerapan Finite State Machine, bagaimana mengimplementasikan Finite State Machine untuk mengontrol pergerakan NPC di game survival 2D menggunakan Godot, dan bagaimana meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Finite State Machine untuk mengatur musuh dengan pola mengejar dan menyerang, kemudian menilai efisiensi dan keandalan sistem menggunakan Finite State Machine, kemudian mengidentifikasi hambatan dalam penerapan Finite State Machine, dan memberikan panduan bagi pengembang game lain. Batasan masalah dari penelitian ini adalah diimplementasikan hanya menggunakan Godot, kemudian hanya fokus pada perilaku mengejar dan menyerang, kemudian pengujian hanya dilakukan pada NPC dalam skenario pertempuran sederhana, dan hanya untuk game survival di platform PC atau Windows. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk institusi menambah arsip penelitian dan mendorong pengembangan game lokal yang lebih berkualitas, untuk akademis menjadi referensi untuk memahami FSM dalam pengembangan game, kemudian praktisi membantu pengembang menciptakan perilaku NPC yang dinamis untuk game survival 2D. Korelasinya adalah masalah yang ditemukan adalah NPC yang kurang nyata, AI sederhana, dan kurangnya panduan pengembangan. Dari situ muncul pertanyaan seperti bagaimana Finite State Machine diterapkan, apa kelebihannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Jawabannya adalah menjadi tujuan penelitian, yaitu menerapkan Finite State Machine, meningkatkan efektivitasnya, dan membuat panduan pengembangan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang video game. Video game adalah permainan yang melibatkan aturan, strategi, dan tujuan untuk menang. Menurut teori von Neumann dan Morgenstern, game adalah situasi kompetisi di mana pemain harus memilih langkah yang terbalik. Menurut Dick Kostikian, game sebagai seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sementara menurut Dawang Mukhtar, melihatnya sebagai aktivitas santai dengan aturan tertentu. AI dalam video game. AI adalah teknologi yang meniru logika manusia dan belajar dari data. Dalam game, AI membantu NPC atau karakter non-pemain berperilaku responsif dan adaptif. NPC dirancang untuk berintegrasi dengan pemain dan membuat game lebih hidup. Kemudian ada Godot Engine. Godot Engine dirilis pada Februari 2014 sebagai perangkat lunak open source. Dibandingkan dengan Unity dan Unreal Engine, yaitu game engine yang lain, Godot lebih baru sehingga ekosistem pendukungnya lebih kecil. Kemudian kemampuan dari Godot adalah dapat diekspor ke berbagai platform seperti PC, perangkat mobile, dan web. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan JavaScript, yaitu bahasa yang mirip dengan Python. Kemudian Godot juga mendukung C# dan C++. Kemudian ada Finite State Machine. Finite State Machine adalah model yang mengatur perpindahan sistem antara kondisi tertentu
berdasarkan pemicu seperti aksi atau kejadian. Komponen utama finite state machine adalah yang pertama state, yaitu kondisi sistem, kemudian transition atau perpindahan antar state, kemudian event atau action, yaitu pemicu perpindahan seperti aksi pemain. Tahapan algoritma dari penelitian ini adalah yang pertama identifikasi state, yaitu mengidentifikasi semua kondisi utama yang mungkin dialami oleh NPC, kemudian definisi transisi, mendefinisikan aturan antar state berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian implementasi yang membuat algoritma yang menangani perubahan state dan aksi terkait. Yang terakhir adalah pengujian. Menguji apakah transisi dan aksi yang dihasilkan sesuai dengan skenario yang dirancang. Contoh penerapan dari penelitian ini adalah itu idle state, menggunakan area collision untuk mendeteksi pemain, kemudian fungsi detected, fungsi player detected yang memeriksa apakah pemain berada dalam jangkauan, kemudian chase state menggunakan navigation 2D untuk mencari rute tercepat, dan kecepatan musuh dapat diatur sesuai jarak pemain. Kemudian dari attack state yaitu memeriksa jarak dengan fungsi distance 2, kemudian dapat menyerang pemain dengan animasi sambil mengulangi HP. Untuk death state memantau HP musuh melalui variable death, variable health. Jika HP habis, musuh akan memutar animasi kematian dan menghapus musuh dari game. Kemudian ada desain penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode eksperimen yang mencakup pengumpulan data, analisis, implementasi, dan evaluasi hasil. Kemudian ini adalah model yang saya usulkan. Saya merancang dengan menggunakan 4 step pertama, yaitu idle state atau diam. Pada step ini musuh hanya seperti sedang menunggu pemain. Kemudian chase state yang atau mengejar. Pada step ini musuh mengejar pemain. Kemudian attack state yaitu menyerang. Pada step ini musuh menyerang pemain. Dan death state yaitu pada step ini musuh mati. Berikut ini adalah diagram transisi dari finite state machine-nya. Next. Untuk videonya transisinya, jika pemain masuk ke radius musuh akan mengejar pemain dan musuh akan berpindah ke chase state. Jika pemain tetap jauh, musuh akan tetap berada di tempat atau tetap pada idle state. Kemudian chase state transisinya, jika pemain makin dekat hingga jarak serangan, musuh akan masuk ke attack state. Jika pemain menjauh sampai keluar dari radius, musuh akan kembali lagi ke posisi diam atau idle state. Jika HP atau yang musuh habis saat sedang mengejar, musuh langsung masuk ke dead state atau musuh mati. Kemudian dari attack state atau state menyerang, transisinya adalah jika pemain menjauh dari radius serangan, musuh akan kembali mengejar, musuh akan kembali ke chase state. Jika pemain makin jauh sampai keluar radius kejar, musuh akan kembali diam dan yaitu kembali ke idle state. Jika HP musuh habis saat menyerang, musuh akan masuk ke death state. Kemudian death state adalah transisinya adalah kondisi terakhir setelah death state, musuh tidak akan bisa berpindah ke state lain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.